wabarakatuh. Balik lagi bareng kami di Kaum Podcast IWC bareng aku Via Kamalia Kartika di program Ngobrol Santai edisi kali ini bareng teman-teman mahasiswa. Jadi kali ini yang kita angkat cukup menarik ya, masih booming banget di kalangan mahasiswa bagaimana kita meraih tiket wisuda tanpa skripsi. Jadi kita bakal ulik lebih dalam bagaimana pengalaman mereka, cerita mereka, dan tips trik untuk mendapatkan lulus tanpa skripsi gitu. Jadi kita bakal kenalan dulu nih sama teman-teman mahasiswa ya. Halo guys. Halo. Jadi ini masih kaku banget ya karena baru pertama ya. Jadi nggak apa-apa. Kita juga belajar lah di sini ya bareng-bareng. Jadi kita kenalan dulu. Kalau yang di sebelah saya kita udah kemarin. Mungkin teman-teman bisa nonton ulang videonya ya. Mau kenalan lagi? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita mungkin ada teman-teman yang nonton belum tahu kan video kemarin. Jadi kita kenalan satu-satu dulu ya. Mungkin dari Maulidia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Dwi Meyundasari. Biasa dipanggil Lydia. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini semester 6. Oke, semester 6. Kalau yang di tengah siapa nih? Halo Kak, nama saya Wahyu Azwar dari Prodi PPKN juga. Kebetulan semester 6 juga, sama kayak Maulida, sama kayak Kurnia sih. Yang di sebelah kita kenalan dulu nih. Biar agak nggak kaku banget ya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Kurniati dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekarang menduduki semester 6. Oke, semester 6 ya, sama berarti tiga-tiganya. Jadi ngomong-ngomong lulus tanpa skripsi gimana sih? Mau tahu dong tips dan triknya, mungkin siapa nih dulu yang kita bakal ulik alasannya ngambil riset atau tujuannya seperti apa? Oke, siap. Sebenarnya alasannya sih yang paling utama kayak kemarin nih Kak, pas masih semester 3 ya. Kayak apa ya, lihat kakak tingkat, kan kita sekarang itu angkatan 3. Jadi sudah ada angkatan 1 dan 2. Jadi lihat kakak tingkat, wih kok bisa ya lulus tanpa skripsi, kayak lebih cepat gitu ya kan. Contohnya seperti kita, alhamdulillah di semester 6 ini kita udah punya tiket lulus tanpa skripsi gitu kan Kak. Jadi bisa cepat wisuda lah istilahnya, dan nggak bimbingan-bimbingan lagi. Kemudian untuk alasannya itu sebenarnya nggak lain dari ingin cepat ya kan. Kemudian di sisi lain juga seperti untuk nanti kita lulus S2 ya Kak. Jadi untuk S2 nanti kan perlu banyak tulisan, perlu banyak riset. Jadi itu sih alasan saya mengambil kelas riset. Kalau dari Wahyu Azwar? Kalau saya Kak sama aja sih sebenarnya sama Maulida dan teman-teman yang lainnya, tentu pengen cepat ya, cepat terus nggak ngambil skripsi, karena bagi saya skripsi itu agak lama gitu kan, belum proposal, belum skripsi. Jadi teman-teman bagaimana caranya nih biar sampai skripsi? Nah, masuklah sama sih Kak Maulida, ada kelas dari angkatan 1 dan 2 kan. Kebetulan setiap tahunnya itu ada di Pampang kan anunya itu spanduknya di depan FK. Nah, kita lihat di sana, ini keren sekali nih, bisa ada mahasiswa tanpa skripsi ini, bisa enggak kita ikut. Jadi saya korek kan informasinya, oh ya ternyata masuk. Tapi begitu masuknya di kelas risetnya mungkin agak, saya pikirnya mudah ya, tetapi agak lama. Bahkan di kelas riset itu nggak main-main gitu. Di kelas riset itu sedikit aja kita lalai misalkan, atau sedikit kita nggak ngerjain atau lama dibanding teman-teman kan, misalkan Maulida udah seminggu nih belum, saya juga nyusul. Jadi kelas riset itu harus, kalau Maulidanya selesai seminggu, saya juga bisa ngajar hari seminggu. Kalau telat itu langsung dikeluarin. Langsung dikeluarin. Jadi udah ada resikonya ya kalau ngambil kelas riset. Jadi seru sih kan. Harus progresif ya. Nah, kalau dari Kurnia sendiri emang alasannya sama aja atau mungkin emang coba-coba nih terus gimana Kurnia? Dari awal itu kan belum tahu kelas riset, belum ada niat juga. Terus pas foto selesai UAS kayaknya di depan spanduk kakak-kakak yang udah lulus, di komen sama teman-teman, kapan foto kamu ada di spanduk itu, udah bilang ditantang gitu kan. Terus bilang insya Allah nanti dah. Terus pas udah pembukaan kelas riset itu diajak sama teman-teman. Awalnya bingung ini mau ajakan judul apa, nggak tahu karena nggak tahu informasi apa-apa. Terus ikut teman-teman masuk, udah masuk ya alhamdulillah banget, kayak diuji banget gitu bimbingannya. Beda ya kelas riset dengan skripsi atau bimbingan gitu ya, ketimbang kita. Kalau skripsi itu menurut saya kan
ada banyak hal yang kita harus persiapkan. Kalau kelas riset itu Kak, kalau skripsi itu bedanya kan, kalau skripsi itu kita turun langsung dulu di lapangan itu baru menemukan judul. Tapi kalau di kelas riset itu enggak. Kita harus nyusun kerangka dulu, Kerangka riset. kerangka riset dulu. Nggak bisa dia jadi judulnya tanpa kita membuat kerangka riset, karena kita harus observasi jurnal yang mana yang nanti sekiranya ada enggak sesuai dengan sama mungkin penelitian lain supaya tidak ada plagiatnya gitu. Nah, kemudian teman-teman kan baru semester 6 ya, lulus tanpa skripsi, berarti di semester 7 dengan mata kuliah lain tetap masuk berarti? Iya. Cuma di mata kuliah skripsi aja ya? Ya, skripsi. Kosong. Udah selesai berarti? Alhamdulillah udah selesai. Yang mungkin teman itu sampai semester 8 ya Kak ya. Jadi kita itu sampai semester 7 aja. 7 aja. Nah, kemudian kalau ngomongin soal riset, gimana sih cara kalian nentuin atau topik yang diangkat untuk riset sendiri menurut bidang keahlian teman-teman sendiri gimana gitu? Mungkin siapa nih? Kira dulu yang baru Ya dapat Kurnia, LA karena kan gitu. yang baru banget ini ya baru LOA. hangat-hangat. Sangat-sangat. Baru kemarin banget loh Kak. Iya, jadi kan masih ingat-ingat banget tuh. Masih. Gimana caranya Kurnia untuk mencari topik atau tema dalam riset yang Kurnia ambil itu seperti apa? Judulnya seperti apa untuk ngambilnya? Topiknya gitu. Topiknya gimana caranya? Oke, mungkin dari Wahyu Azwar deh Kalau sendiri. saya Kak, apa untuk panjang sekali ya sebenarnya, karena saya enggak ngambil pendidikan, saya ngambil apa namanya Budaya. sosial gitu, kebudayaan. Jadi di kelas riset itu enggak kita ujuk-ujukan kita begitu ngajuin judul langsung diterima enggak gitu. Ketika kita ngajuin judulnya harus dicoret-coret dulu nih kan. Udah mungkin saya yang pertama kali ngajuin kerangka riset dari sekian teman-teman. Emang lain. progresif banget ya lo Kak. Saya Pertama juga dia yang Pak Sar lulus. itu bilangnya misalkan Pak Sar nama Marina kita kan kalau sudah bisa ngajuin kelas kerangka riset langsung saya ajuin kan. Saya ajukan itu malam-malam saya tanya Pak Sar. Nih saya besok saya ngajuin kerangka riset. Oh ya besok ketemu gitu. Langsung saya ajuin. Besoknya langsung dicoret enggak diterima. Saya ajukan lagi judul 5 sekaligus Kak, tapi langsung dicoret enggak sesuai. Jadi saya dibilangnya Pak Sar itu saya ingat ini dari judul saja udah salah apalagi hasilnya nanti udah amburadul kan. Jadi saya termotivasi dari sana, akhirnya saya buat topik dan alhamdulillah yang dekat-dekat dari rumah saya yang sesuai dengan basic saya, kemudian yang bisa saya jangkau, yang bisa saya teliti. Nah, temulah tradisi melari itu gitu. Mungkin Kakak tahu Yang di kan Lombok tradisi ya? melari. Iya, dia ngambil judul itu Tradisi Kak. melari adat Sasak yang maling itu Yang kan. dicuri-curi gitu ya? Nah, itu Jadi menurut ngambil saya- judul itu ya? Ya, jadi menurut saya itu yang lebih mudah kan kebetulan di kampung juga orang Sasak juga jadi saya tahu. Nah begitu ngajuin judul ada koreksian lagi macam-macam karena itu mungkin itu adalah salah satu bagaimana nanti membentuk kedepannya selanjutnya dari judul aja gitu. Dan itu banyak sekali sih bagaimana cara kita membuat topik itu, terutama buatlah topik yang sesuai dengan basic gitu. Iya benar. Yang bukan ikut-ikutan terus memaksakan gitu. Nanti soalnya bingung sendiri Iya, ya gitu. betul. Nah, Apalagi teman-teman yang ngajuin skripsi itu saya selalu memberikan saran misalkan ketika memilih metode misalkan pilihlah metode yang sesuai dengan basic kemampuan yang sekiranya mudah dan tidak mempersulit teman-teman dalam Iya, untuk betul. mengerjakan. Misalnya kayak saya metodenya kualitatif dan kualitatif itu yang mudah saya kerjakan, mudah saya kembangkan ketimbang kuantitatif atau pengembangan yang mungkin butuhkan biaya dalam observasinya atau mengolah data yang tidak sesuai mungkin dan sebagainya. Itu mungkin tips dalam membuat judul terus disesuaikan juga dengan karakteristik daripada jurnalnya itu Kak. Jadi nggak semua jurnal sesuai dengan apa yang kita ajukan. Karena kan basicnya di jurnal Seta 2 itu bukan mahasiswa Kak. Ada basicnya adalah S2, S3 gitu. Jadi kalau dosen misalkan lagi selesai S3 harus dia publish S2. Dan itu tantangannya yang paling besar. Saya teringat beberapa seminar yang kita lakukan, beberapa profesor mengatakan bahwa ada beberapa pelajaran yang kita dapat di sana dalam membuat artikel itu harusnya topiknya seperti ini, harus seperti ini, dan itu dapat kita pelajaran banget untuk ke depannya.
oke. Mungkin dari Maulida agak beda mungkin. Maulida judulnya apa kemarin? Etnomatematika Rumah Adat Istana Dalam Loka Sumbawa. Jadi Sosial juga. ya sosial juga, sosial kebudayaan sama sih sama Wahyu Azwar. Cuman kemarin pas awalnya saya untuk ngajuin judul itu Kak kayak lihat-lihat dulu nih di apa ya, tinjauan literatur, mungkin kita lihat di judulnya di Google Scholar dulu apakah ada yang sudah mengangkat judul ini. Jadi kebetulan saya itu adalah basicnya di matematika ya Kak. Jadi saya cari nih tentang matematika. Terus ada nih dari kakak tingkat yang bilang, coba deh ambil yang apa namanya etnomatematika. Jadi saya bingung, saya ngambil etnomatematika di apa ya, maksudnya mau di rumah adat mana atau apa. Terus saya lihatlah di kebetulan di Sumbawa kan ada rumah adat Istana Dalam Loka namanya ya Kak. Kemudian habis itu saya cek lagi di Google Scholar, ternyata belum ada nih yang ngangkat Istana Dalam Loka untuk judul etnomatematikanya. Mungkin yang tentang lain banyak sih. Kemudian saya coba-coba dan pas awalnya saya ngajuin judul di apa namanya di pembina kelas riset apa namanya ada 50 judul kalau nggak salah yang menyangkut etnomatematika. Jadi dari 50 judul itu bisa kita ubah menjadi satu judul yang menarik Kak. Jadi mungkin bisa dibilang perjalanan saya mulus ya Kak, nggak pernah ada penolakan gitu. Misalnya dari awal pengajuan kerangka riset, kemudian awal pengajuan judul langsung di ACC saya Kak. Jadi ya mungkin dari situ kayak harus semangat nih, nggak boleh apa ya, teman-teman yang ditolak aja bisa semangat, masa saya yang jalannya seperti air itu bisa. Nah kemudian kita harus pikir lagi Kak, jangan kita mengambil judul yang tidak sesuai dengan minat kita atau keterampilan kita ya, misalnya basic kita di mana. Nah kebetulan kemarin itu basic saya memang agak ke matematika, jadi ambillah itu Kak judul itu, dan alhamdulillah bisa lah. Cuman ya memang banyak sih setelah kita mengambil itu matematika mungkin nggak semudah itu ya Kak, perlu banyak proses lagi mungkin seperti itu. Oke. Nah kalau dari Kurnia sendiri kemarin gimana nih bimbingannya, karena kan baru banget nih lulus LA ya, gimana masa-masa bimbingannya kemarin, seperti apa, sulit kah? Ada kesulitan atau emang stres atau gimana sih? Kuanti. Kalau Kuanti ya? kita berdua kuali. Wah keren sekali, diem-diem tapi kayak ya. Pengolah data ya. Gimana Kurnia ceritanya untuk masa-masa bimbingan kemarin seperti apa? Kalau pada masa-masa bimbingan itu sulit banget. Sulit banget kalau untuk bimbingannya, tapi alhamdulillah karena ada pembina yang memudahkan, jadi di situ kita dipermudahkan walaupun ketika ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi pas lagi nyusun-nyusun pembahasan itu, pas mau bimbingan, kadang dosen bilang saya nggak kenal sama kamu. Di situ masa sulit langsung kayak insecure, kadang apa ya, kayak Bisa nggak ya gitu ya? tapi alhamdulillahnya pembimbing satunya bisa gitu ditemuin, dan kalaupun dosen pembimbingnya itu nggak bisa masih ada pembina gitu yang memudahkan kita. Nah metode yang Kurnia gunakan kan metode kuanti ya? Iya, kuanti. Nah judul yang diambil apa? Keefektifan belajar siswa menggunakan media pembelajaran PowerPoint dan PowerPoint. Apa yang kira-kira menurut Kurnia sendiri dalam proses riset ini gitu? Apa hal tersulit yang pernah dialami? Kira-kira seperti apa? Yang pertama mungkin menyusun judul, yang kedua itu pembimbingan, terus yang kedua itu pas membuat pembelajaran menggunakan media fotonya, itu aja sih. Oke. Nah kalau dari teman-teman sendiri nih yang 2 orang ini gimana untuk masa-masa tersulit atau fase dimana kayak udah berat banget nih gitu, itu kira-kira seperti apa ceritanya? Kalau di saya sih Kak, pertama tadi kata Kurnia tuh masalah pembina. Jadi pembina di kelas riset itu beda ya sama di kelas skripsi gitu. Mungkin kalau di skripsi itu benar-benar mandiri, tapi di kelas riset itu benar-benar kita diajarkan, Dibantu. diberikan ilmu. Kalau ada kesulitan langsung beliau tuh antusias sekali dan semangat sekali untuk membimbing kita. Misalkan kita ada kesulitan misalkan, langsung ke kampus beliau gitu. Jadi nggak Kita- sulit ditemuin Iya, ya kayak nggak sulit. skripsi. Jadi ya? istilahnya pembimbing kita itu Kak, walaupun pembimbing kita sulit ditemui, tapi pembina kita tetap membantu kita dan rangkul kita gitu loh Kak.
Bahkan Kadang kalau nggak di kampus ya iya di di rumah. rumahnya. Jadi kalau misalkan beliau lagi sibuk di rumahnya, ayo ke rumah. Nah, malam-malam juga saya ke sana juga. Kadang-kadang malam-malam, tapi enggak sih di rumahnya kadang-kadang, tapi di musola tempat kita. Kadang-kadang di rumahnya beliau juga kalau ada waktu luang. Tapi tadi pertanyaannya apa hal yang tersulit ya? Tapi menurut saya selama saya di kelas riset itu alhamdulillah selalu dipermudah sama kayak di Mulida. Kalau masalah kesulitannya tidak ada sih sebenarnya. Yang penting kita kan semangatnya. Cuma tantangan. Bagi saya menuntut ilmu itu kan ya itulah resikonya walaupun ada kesulitannya. Pasti ada kesulitannya dalam menuntut ilmu itu. Tapi saya nggak ambil pusing. Tapi ada satu kesulitannya mungkin teman-teman itu nanti pas ada notifikasi invoice-nya, ada pembayarannya ketika kita publish itu. Masalahnya di dosen pembimbing kita kak, misalkan kayak malu minta bayaran kan kita patungan bayaran ini kak, patungan bayarnya untuk minta uang ke dosen uang itu kan. publish. Jadi saya merasa nih minta uang kan bu, minta uang buat bayar itu kayak ngerasa takzim kita tuh nggak ada gitu, nggak sopan gitu kan minta. Jadi pernah saya juga ayo sudah saya bayar sendiri aja dah. Tapi alhamdulillah dosennya royal gitu, baik gitu. Jadi beliau sendiri yang nawarin, yuk udah publish enggak jurnalnya ini begini-begini. Oh udah bu, jadi beliau sendiri yang nawar. Itu yang menurut saya paling berat yang saya alami dalam skripsi, karena saya nggak enakan gitu kan, ngerasa saya kayak nggak sopan, terus gimana ini udah beliau ajarkan bimbing kayak gitu, lagi kita minta uang gitu ya. Itu yang Lagi-lagi ya itu Iya, juga iya. kendalanya Iya. ya. tapi kalau kendala kelas riset sama kesulitannya baik turun lapangan atau bimbingan itu nggak ada sih, mudah aja. Tapi insya Allah dipermudah semuanya baik dalam bayar. Jadi saya sedikit cerita kak, bayarnya itu jurnal saya paling murah mungkin dari Teman-teman yang lain. teman-teman yang lain 750, yang rata-ratanya itu 2 juta 1.500.000. Iya. Tapi alhamdulillah bayar di jurnal saya 150. Nah terus enggak saya bayar dari 750 itu kak, dibayarin dari dosen ya, dari kelas riset ya, karena kita ada program kemarin seminar internasional dari sana saya udah dapat. Paling saya dapatnya saya bayarnya 50.000 aja. Kebetulan dia kemarin panitia seminar internasional Ya kan. itu jadi itu sih nanti teman-teman mungkin berbeda-beda kak masalah bayarnya, karena bayarnya mungkin ada yang full ada yang sedikit. Iya. Itu yang tantangannya gitu. Tapi itu nggak masalah sih, tapi alhamdulillah yang kita kejar kan bebas skripsinya. Yang menurut saya bukan hanya sekedar bebas skripsi tapi ilmu yang kita dapat di sana itu bantu sekali. Benar. Kalau dari Monica seperti apa? Kalau dari saya mungkin ini ya kak, karena judul saya itu kan ngambil etnomatematika rumah adat Istana Dalam Loka di Sumbawa. Jadi kayak ada yang kurang nih datanya, kan kita ada revisian dari pihak jurnal. Jadi ada yang kurang, otomatis Harus kita ke sana. Dan alhamdulillah ya orang tua tetap apa ya istilahnya. Kebetulan Bapak rela dia dari kecamatan paling timur pergi ke kota itu 100 km loh kak. Wow. 100 km jaraknya dari rumah saya ke kota Sumbawa itu. Dan alhamdulillah bisa lah bantu. Coba saya mungkin ya susah ya kak, ada mata kuliah, terus saya harus balik lagi ngambil data yang kurang kan ada revisian. Dan alhamdulillah di situ mungkin sulitnya ya kak. Nah kemudian untuk untuk biaya juga, ya kebetulan untuk biaya ya mungkin lumayan sih untuk biaya saya, mungkin di antara tiga ini saya yang paling banyak. Karena memang kemarin kayak minimal di di jurnal saya itu 12 halaman. Jadi saya itu kelebihan sampai 22 halaman. Mau saya kurangin dong, harus kurang lagi dari atasnya. Jadi saya bilang, gimana nih Pak? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa katanya. Terus dari berarti tambahannya 1.800.000 ya kelebihannya itu. Jadi yang saya bayar itu kemarin 1 juta lebih kan, 1 jutaan lah artinya. Tapi dibantu sih sama pembina, terus dari dosen pembimbing juga, dan alhamdulillah selalu sih diberi kemudahan dari orang tua juga mendukung. Bukan masalahnya kita ingin lulus tanpa skripsi, ingin kayak wah saya nih lulus tanpa skripsi, sebenarnya enggak sih kak. Cuman memang ada tujuan saya selain itu yang diterima. Insya Allah kalau bisa nanti lanjut studi kan istilahnya kita sudah ada ilmu ya kak. Jadi enggak kayak belajar dari awal lagi untuk menulis gitu. Nah, dia ngejar terbaik satu mau Enggak sampai sini. enggak gitu. Bisa terbang ya. Enggak gitu. Sudah bisa jadi saya kalau bisa. Terus kemudian kalau kira-kira dari teman-teman sendiri ya,
terkait gimana cara teman-teman untuk penelitian seperti Maulidia tadi yang kiranya harus bolak-balik dulu nih untuk revisi data di tempat penelitian. Nah, kira-kira kalau dari Kurnia sendiri untuk penelitiannya seperti apa pengambilan data dan sebagainya macam? Kalau dari penelitian itu kan turun ke sekolah Kak, ngajar itu selama 2 minggu, ngajar di sekolah di Mataram, bolak-balik. Kalau pas ngajar itu sebenarnya sulit sih karena nggak punya kendaraan yang teramah, jadinya pas ke sekolah tuh jalan kaki dari kos ke sekolah tuh jalan kaki. Kosnya di mana? Di bagian sana di sini. Sekolahnya Berarti ngambil Terus sekolah yang sekolahnya dekat di sini. mana? Sekolahnya di SMP 21 Mataram di dekat MW perempatan sana. jauh sih kalau Jauh jalan sih kaki. kalau jalan kaki. Jadi ya Perjuangan ya Kak. perjuangan harus ada usaha lah gitu kan. Ya, Tapi terbayarkan ya Iya, dengan alhamdulillah. sudah terselesaikannya riset ini. Kira-kira perasaannya setelah mendapat LOA kemarin tuh seperti apa? Kesannya kayak wah gitu. Gimana usahanya kayak udah terbayarkan seperti apa? Bahagia iya, terharu iya, kayak sedihnya juga iya gitu kan. Apalagi Bangga pas ya? orang tua itu, orang tua yang laki-laki, dari bapak itu setiap hari telepon gimana, udah ada kabar, pokoknya tanyain terus. Udah ada kabar belum? Udah dikirim ulang belum jurnalnya? Dia bilang ya masih proses bapak, dia bilang. Kan biaya itu kan dari 2 juta kalau dari jurnal saya. Terus bapak bilang itu biayanya pas 2 juta. Iya, karena dari awal tuh nggak tahu pembagian biayanya kayak gimana, jadinya cuman bilang ke bapak 2 juta, dia bilang oh ya udah langsung dikirimin. Waduh. tapi ada pembagian sih Kak dari dosen pembimbing 1, 2 dan kita. Jadi kalau nggak salah sistemnya 60-40 ya? Iya. Nah, 60-40 jadi nggak terlalu berat kita Kak. Jadi dari 2 juta mungkin Kurnia cuma berapa aja nanti. Ya anggap aja itu juga sisanya tuh kan Untuk belanja, tapi jangan lah, tapi jujur lah nanti ya. enggak, maksudnya kan itu juga reward juga kan buat diri sendiri. Iya Artinya sih. kayak udah terselesaikan nih tanggung jawab yang kemarin Iya, betul. gitu. Ya sampai bapak bilang ini kalau bapak ngirim uangnya sekarang jangan dulu dibelanjain ya. Ya bapak nggak apa-apa kok, rela makan pakai garam bapak ya. Bayar jurnal. Masya Allah. Tapi nggak segitu juga sih, Kak. Nanti ada pembagian. Oke. Nah kalau untuk teman-teman sendiri gimana setelah dapat LOA. aku tipe sorry LOA kemarin tuh seperti Dia yang pertama ya Kak. Gimana pemecah telur ini Kak? ya pencapaiannya kira-kira seperti apa dari keluarga, orang tua, dosen? Pertama untuk pengambilan datanya tadi kan ini tema saya kan lari itu kan. Saya awalnya mikirnya di Bajor itu ada orang lari kan. Tapi nggak ada, begitu judulnya di ACC ternyata nggak ada orang lari di Bajor itu. Yang merari Ada gimana? sasar itu. Yang Melari, dicuri itu nggak yang ada dicuri. di sana. Iya. Terus di mana saya dapat data? Banyak DM teman-teman saya yang kenal kan di Instagram DM. Ada nggak orang lari di kampus ini gini-gini? Sampai sekian lama dah nungguin, ada teman saya ngechat. Ada orang nyongkolan di sana. Kebetulan orang nyongkolan itu kan. Ada orang nyongkolan di Dasan Cermin. Oh iya. Jamnya berapa sebenarnya? Sorry pokoknya ya, sebelum mereka datang saya sudah ada di sana. Jadi saya dapat datanya sedikit demi sedikit. Terus saya cari lagi di mana ada pelaku yang lari itu. Lagi saya DM Di situ tempat sulitnya kali ya yuk. Terus ada teman lagi ngasih tahu di sini. Cuman udah lama dia nikah, mungkin 1 mingguan. Enggak apa-apa dah, saya cuma wawancara gitu. So, setiap malam saya ke sana, kan malam aja waktunya kan orang itu kan enggak bisa. Jadi malam pun jadi saya ke sana nyari data, foto, kemudian siangnya baru saya interview masyarakatnya atau agamanya. Jadi cuman seminggu saya kerjakan itu, alhamdulillah seminggunya lagi saya selesaikan artikel itu, baru beberapa di ACC atau publish submit. Tapi di proses submitnya itu saya ingat saya pada tanggal 18 Desember 2023. Nah nunggunya yang lama Kak, nunggunya bahkan ada yang 7 bulan sekarang. Sampai sekarang belum Alhamdulillah dapat. saya dari Desember itu nunggunya April gitu. Cuman itu ditolak artinya lama banget ini jurnal ini Etnosia di Makassar Hasanuddin. Istilahnya ditolak, di reject ya Kak istilah kita. Lama banget nih kan diterima kan, kita berharap selalu Pak Sahar bilang nih kalau kalian keterima alhamdulillah nih, dijanjikan banget nih kan LOA kayak gimana sih gambaran LOA itu in review itu. Nah karena saya nggak sabaran kan pengen dapat LOA banget, akhirnya saya jurnal kan submit di tempat lain. Nah ketika saya submit itu kurang lebih 1 minggu baru diterima gitu.
Bahkan saya iseng-iseng buka jurnal itu ternyata keterima nih, mau sujud syukur tapi agak rame orang tapi agak malu kan gitu. Jadi alhamdulillah sekali dapat begitu, dapat LOA itu saya senang banget sih Kak. Cuman dari nunggu beberapa bulan itu menurut saya agak lama, agak itu yang membuat berkesan apa namanya ketika kita dapat LOA itu udah nunggu lama banget nih baru didapat LOA itu sih. Revisinya pun di pihak jurnal itu nggak ada gitu, hampir nggak ada sih, cuman ada sedikit, paling 2 paragraf saja revisinya. Begitu saya kerjakan revisinya, sehari dikerjakan, seharinya diupload lagi, karena saya kerjakan konsisten kan, seharinya dikasih revisian, ini tolong langsung direvisi, diselesaikan. malam saya revisi, malam pun saya submit gitu. Alhamdulillah besok kurang lebih 1 minggu baru dikasih LOA gitu. Tapi Yang pertama di angkatan 3 kan. pertama saya di angkatan kelas riset ini yang ketiga nih. Alhamdulillah dari teman-teman itu saya dipermudah, diberikan kesempatan untuk jadi yang pertama. Jadi teman-teman motivasi kan, jadi motivasi. Jadi teman-teman yang belum itu tetap motivasi, kasih semangat untuk tidak putus asa. Takutnya kelamaan nunggu kan jadi mereka tuh down gitu, nggak semangat lagi, ini pengen cepat tapi agak lama, tapi saya tetap kasih teman-teman Bantuin ya. Iya, Nah, kira-kira ngomongin soal ngambil data penelitian tadi dengan riset yang diambil itu tetap merari ya, adat Sasak. Nah, kira-kira dari yang kendalanya tadi kan cari orang merari ya, Iya. otomatis itu punya kurun waktu ya. Kebetulan saya pakainya tuh beberapa sampel kan Kak. Kita dalam penelitian itu ada namanya sampel kan, nggak semua kita. Ada beberapa orang yang saya teliti, misalkan ada pelakunya melari, karena mungkin di yang saya explore di penelitian saya itu kan tradisi menari adat Sasak dalam perspektif hukum Islam sama sosial kultur budayanya. Di kebetulan di Trongkawa, bahkan di dekat-dekat desa saya tuh nggak ada yang melakukan tradisi menari. Nah itu kesulitannya. Jadi kebetulan ada satu orang yang melakukan tradisi menari adat Sasak, itu dia menggunakan maling, dan itu saya ambil datanya, saya gunakan dia sebagai subjek untuk mengambil data. Saya tanya-tanya sebanyak, saya buat dulu pedoman wawancara, saya tanya-tanya bagaimana pengalamannya, kenapa milih tradisi menari ini adat Sasak dengan menggunakan maling. Setelah itu bukan saya hanya wawancara dia saja, banyak tokoh-tokoh masyarakat yang saya wawancara, termasuk tokoh tuan gurunya juga. Saya kan ambilnya sesuai hukum Islam juga, jadi saya tanya bagaimana perspektif hukum Islamnya seperti ini. Ternyata begitu saya dapat datanya di masyarakat itu memang banyak, masih ada yang melakukan, cuman ada batasan-batasannya, nggak mungkin kayak di kakak, mungkin Lombok Tengah mungkin masih sakral Ya. Tapi itu paling di masih beberapa wilayah sih yang adatnya masih kental banget. Kayak misalkan ada kan tradisi-tradisi yang istilahnya kalau pulang jam 10 malam cewek bareng cowok harus dinikahin gitu. Tapi itu kan masih tradisi yang istilahnya di beberapa wilayah yang memang masih kental banget dengan tradisi itu. Tapi di beberapa tempat juga, tempat saya sendiri juga enggak yang terlalu sih sekarang. Karena udah berkembang kan juga. Jadi nggak harus melulu berpatokan dengan tradisi. Iya, kalau di Mataram itu sedikit bergeser, cuman bukan sebergeser Kak, cuman ada pembaharuan yang saya dapat dalam penelitian, ada pembaharuan kayak nyongkolan misalkan. Kayak nyongkolan di Mataram itu jarang sekali. Udah jarang sekarang. Karena memang lalu lintasnya macet dan sebagainya, sering bentrok, dan itu yang mungkin dipoles sedikit. Tetap diadakan tradisi menari itu, tetapi dengan cara yang baik-baik gitu. Tetap ada, cuman hal-hal yang menyimpang saja yang kurang baik dilaksanakan itu data yang saya dapat di masyarakat. Oke. Terus ngomongin soal teman-teman yang udah keterima nih, gimana kesan-pesannya? Kemudian kayak apa sih yang mau disampaikan untuk pembimbingnya gitu? Mau Lydia dulu deh. Ya, mungkin saya sangat berterima kasih sekali sama pembina kelas riset saya, yang dimana beliau itu selalu mendampingi kita, yang walaupun mungkin bisa dibilang kayak pembimbing kita mungkin lagi ada halangan, mungkin tidak bisa ketemu sama kita, tidak bisa bantu kita. Dan alhamdulillah kalau pembina kelas riset kami itu selalu rangkul kami, selalu bantu kami, apa yang menjadi kesulitan kami itu selalu dibantu. Jadi yang pertama itu saya terima kasih kepada beliau, Pak Syaharudin. Pembina terbaik kelas riset kita. Dan kemudian Bu Pera juga. Ya, dan Ibu Pera, pendamping apa ya? Pendamping kedua. Iya, pembina kedua istilahnya ya, pembina kedua Ibu Pera.
Kemudian kepada dosen pembimbing saya, kebetulan dosen pembimbing saya itu dosen PA saya Kak, Ibu Intan Dwi Astuti. Kebetulan beliau itu prodi PPG yang ada di FKIP Umat. Nah terus terutama juga yang paling utama terima kasih kepada orang tua saya yang sudah apa ya istilahnya mensupport baik dari materi, baik dari doa dan segala macam. Kemudian mungkin semua ucapan saya tidak cukup ya Kak, karena mungkin rasa bangga pun sudah saya dapatkan yang dimana dulunya itu kayak gimana ya saya bisa lulus tanpa skripsi, gimana ya bisa saya seperti kakak-kakak yang angkatan 1 dan 2 dan alhamdulillah bisa. Oh ya sedikit cerita ya Kak, pas saya nerima LOA itu tepat di malam takbiran. Tapi sudah kan, enggak apa-apa, lanjut aja. It's okay. Terus pas di malam takbiran Kak, pas di malam takbiran, awalnya itu saya enggak ada notif email Kak, kan itu istilahnya itu kita dikirim lewat email bahwa kita itu diterima, dapat LOA, dan saking gercepnya pembina yang ngirimin saya, ini kamu sudah nerima LOA nih katanya. Ya Allah masa Pak, saya bilang. Terus lihat, alhamdulillah pas malam takbiran itu saya mendapat LOA Kak. Jadi mungkin berkah di akhir Ramadan ya. Iya THR, THR Lebaran. Lebaran ya. Istilahnya nggak apa-apa lah ya, nggak usah THR yang lain, yang penting dapat LOA gitu sih. Tapi ini udah akhir Ramadan, saya nggak dapat LOA, berarti bukan THR saya bilang ya Kak. Sebelum Lebaran itu udah dapat THR. Iya kan kamu pertama, saya pas malam takbiran seneng banget sampai Lebaran pun seneng banget, senyum terus saya Kak. Jadi mungkin itu sih Kak. Hitung-hitung ini ya kata-kata motivasi dan juga kesan-pesan buat nanti wisudawan terbaik. Masya ya. Allah, amin. Melida kan. Perubahan prestasinya masih Enggak sama Pak. Amin. minder dulu. Jangan sama. Gak apa-apa ya. Istilahnya tapi tetap dalam porsi masing-masing. Iya betul. Nah kalau dari Kurnia sendiri apa yang mau disampaikan nih untuk orang tua, keluarga, dosen gitu? Pesan-pesannya seperti apa? Kalau pesan saya kayak terima kasih banyak sih untuk yang pertama ke orang tua dan yang kedua tuh ke Bapak Pembina Pak Saharudin. Terus terima kasih juga untuk para dosen pembimbing Bunda Sri sama Pak Ali yang sudah sabar ya membimbing kami, dedikasinya juga sampai sekarang. Alhamdulillah banget sudah dapat kabar yang bahagia. Iya Masya Allah. Apa lagi ya? Apalagi yang mau disampaikan mungkin pesannya nih buat teman-teman atau adik-adik mahasiswa biar yang mungkin akan mengikuti kelas riset selanjutnya biar semangat nih gitu. Ya pesan untuk adik-adik yang bakal ngikut kelas riset tetap semangat untuk berproses, tetap istiqomah di jalan yang sudah dimulai gitu. Iya. Terakhir dari Wahyu Azwar, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan untuk teman-teman selanjutnya yang akan mengikuti kelas riset selanjutnya? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pembina kita itu yakni Pak Sahar. Beliau Masya Allah beliau itu dari awal saya kenal beliau itu baik orangnya. Alhamdulillah. Loyal sama kita. Pokoknya konsisten dalam ketika beliau mengajarkan satu ilmu, pokoknya harus paham. Ya harus paham. Itu saya benar-benar terima kasih. Pokoknya nggak bakalan menyesal lah masuk kelas risetnya teman-teman selanjutnya, teman adik-adik yang mungkin nanti semester 5 kemudian masuk kelas riset. Mungkin di kelas riset itu saya dapatkan satu pelajaran dibandingkan teman organisasi lain. Kalau sudah kita kumpul misalkan lagi bimbingan misalkan, kan di organisasi lain itu kalau lagi diskusi dan sebagainya, kalau udah dengar azan itu lagi lanjut aja. Tapi di kelas riset itu ketika bimbingan sama beliau itu saat ketika udah dengar azan pun yuk kita tinggalkan dulu, kita sholat dulu. Jadi di sini di kelas riset itu enggak pernah jadi dapat di organisasi itu sholatnya tepat waktu gitu. Selalu dibimbing. Itu yang kerennya di pasar itu. Tapi saya terima kasih banget sama beliau. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Pera, Pak Deka, Pak Wadek dan sebagainya, dan pembimbing 1 dan 2 yakni Bu Dr. Depi, kemudian Pak Ali juga, beliau juga selalu mensupport dari awal sebelum masuk kelas riset itu
saya udah ajukan nama beliau jadi pembimbing gitu. Dan itu alhamdulillah beliau juga termasuk konsisten, kemudian baik juga royal sama saya dalam membimbing. Kemudian saran saya nanti teman-teman untuk mahasiswa baru yang ingin masuk kelas riset, masuklah dengan suka ceria gitu, suka cita tanpa ada tekanan ataupun tanpa mungkin teman-teman nanti akan berpikir saya akan bebas skripsi. Tujuan awalnya adalah bebas skripsi, tapi ketika nanti masuk di kelas riset itu hal yang kalian rencanakan itu berbeda apa yang kalian rencanakan. Bukan hanya kita dapat skripsi saja gitu, tapi ada ilmu-ilmu baru, kemudian ada suatu pengalaman yang baru yang mungkin kita tidak dapat di kelas, tapi kita dapat di kelas riset. Dan itu mungkin kebanggaan saya masuk di kelas riset karena dapat ilmu-ilmu baru yang tadinya belum bisa buat buat artikel atau buat makalah secara sempurna. Begitu masuk di kelas itu 3 bulan sama sekali bisa gitu, bahkan bisa bantu teman juga, nih mendelenya ini harus kurang begini kayak dosen pembimbing gitu. Jadi alhamdulillah ilmunya juga bermanfaat, saya turunkan, dapat ilmu saya turunkan kepada teman-teman. Itu saya banyak terima kasih kepada beliau. Kemudian juga apa yang saya capai hari ini bebas skripsi, mungkin itu janji saya kepada orang tua saya kalau saya fokus kuliah, kemudian saya benar-benar dedikasikan untuk terus belajar. Mungkin nggak sampai sini aja sih sebenarnya kelas riset ini, ada banyak hal yang memang kita cari. Misalkan selesai bebas Sinta 2 misalkan Kak, saya selalu tanya sama Pak Sahar kan, kebetulan beliau lagi S3, mudah-mudahan beliau juga dapat menyelesaikan S3-nya gitu. Saya selalu tanya sama beliau, Pak ajarkan saya buat buku gitu. Ajarkan saya buat tembus Sinta internasional P1 Scopus gitu. Itu selalu saya tanya sama beliau, dan beliau itu iya sudah, saya ayo dah ke kampus, ayo ke rumah saya, ayo ke kampus, saya tunggu. Jadi biar cepat sekali saya merasa berambisi bahwa nggak sampai sini aja gitu, tapi ada hal yang mungkin saya ajar lagi gitu. Nah itu yang saya berterima kasih kepada beliau dan orang tua saya dan para dosen yang selalu mensupport saya, dan teman-teman yang belum dapat LOA juga saya semangat terus semangat dan pantang menyerah, dan teman-teman yang masih menunggu atau revisi dan tetap kerjakan dengan baik, tetap ikhtiar dan tetap berdoa, jangan sampai teman-teman untuk menyerah gitu. Itu aja sih Kak untuk pesannya. Proses mungkin Proses. berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan porsi proses kita ya dengan orang lain. Beda-beda. Jadi buat teman-teman yang masih dalam proses itu semangat. Kemudian buat teman-teman yang ingin nih gitu ya, yang ingin atau ikut untuk mengikuti kelas riset selanjutnya, mungkin bisa cari-cari informasi di media sosial, di FKIP, Research Kita ada class, Instagram, di Facebook juga ada. ya apa media sosial? research class. Research class ya. Iya. Jadi bisa mau cari-cari informasi nanti untuk tips dan triknya bagaimana ketika kita mengikuti kelas riset untuk lulus tanpa skripsi. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin kegiatan kita dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaatnya ya untuk kita semua. Jadi jika ada salah-salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja mohon dimaafkan sekiranya karena kita masih sama-sama belajar. Jadi terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya. Terima kasih atas sharing-sharing pengalaman dan ilmu barunya. Dan terima kasih buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan kemudian share. And thank you for watching. See you next video. Bye-bye.